Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat terbaiknya, yaitu nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, serta nikmat sehat walafiat, yang mana berkumpulnya kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini, walaupun masih dalam media virtual, dalam rangka untuk bertolabul ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan dan kesabaran beliau dalam menyebarkan ajaran tauhid hingga membawa kita semua ke dalam dinul Islam. Dengan ajaran Islam yang beliau sampaikan kepada kita semua, hingga kita memiliki pegangan iman dan takwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan Umi, dan tidak lupa kita kirimkan doa untuk saudara-saudara seiman kita di Palestina. Semoga Allah melimpahkan kekuatan, kesabaran kaum muslimin yang masih dan juga semoga Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin Palestina lewat perjuangan para mujahid-mujahidnya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga aktivitas yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kami mengucapkan jazakillah khairan kepada Ustazah Umi Siti Mukhlisoh, guru kita yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai. Mudah-mudahan Umi dalam kondisi yang lebih pulih, tambah membaik dan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan insya Allah pagi ini Umi akan kembali menyampaikan materi dengan tema tafsir Quran surat Al-Kautsar serta tadabur ayatnya. Insya Allah dengan durasi kurang lebih 60 menit. Saya juga menghaturkan jazakumullah khairan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa yang telah hadir dalam agenda kajian rutin kita ini. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah ibu-ibu, selanjutnya kita beranjak pada agenda berikutnya, yaitu tilawah Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Susi di Quran Surat Muhammad ayat 7 sampai dengan 11. Kepada Umi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Silakan Umi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha zalika bi'annallaha maulal lazina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Sadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Umi. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kelak Al-Quran kelak menjadi syafaat bagi kita semua di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ibu-ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kepada agenda inti kita, yaitu penyampaian materi dengan tema tafsir dan tadabur Quran Surat Al-Kautsar yang akan disampaikan oleh Umi. Insya Allah dengan durasi kurang lebih 60 menit. Kepada Umi, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Sebelumnya punten Bu Lulu, saya kasih tema, saya ralat temanya karena kita tafsir kajiannya berurut. Jadi kemarin itu saya pikir Al-Kautsar, nggak taunya itu ya, saya lupa. Kalau setelah Al-Masad itu An-Nasr. An-Nasr. Nggak apa-apa ya, insya Allah ya. Silahkan. Karena kita lanjut biar berkesinambungan. Jadi kemarin sempat nggak ngecek lagi atau maksudnya An-Nasr sebenarnya, tapi salah sebut. Ya, jadi insya Allah kita akan kajian hari ini tadabbur surah An-Nasr. Baik, Bismillah, Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama yang saya cintai dan saya banggakan, Ketua Taklim kita, Ibu Lulu, dan beserta stafnya semuanya. Majelis Taklim Khairun Nisa. Mudah-mudahan Allah selalu berikan Bu Lulu dan teman-teman pengurus kesehatan, istiqomah, kemudahan dalam setiap urusan. In tansurullaha yansurkum. Tadi yang dibacakan Bu Susi. Barang siapa menolong agama Allah, taklimnya, dakwahnya, ya, urusan-urusan yang memang membuat manusia mengingat Allah, yang surkum, maka Allah akan, mudah-mudahan Allah akan, pasti itu dia janji Allah ya, Allah pasti akan memberikan pertolongan, memudahkan segala urusan dan meraih kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga yang lagi diurusin diurusin nih jamaahnya sama Bu Lulu, sama teman-teman pengurus,
kecipratan barokahnya, kecipratan kesuksesannya, kecipratan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Makanya alamin. istimewanya, keistimewaan para pengurus Majelis Taklim itu subhanallah sebenarnya ya. Jadi semangat, tetap istiqomah gitu ya. Pembicara mah kalau diundang, kalau nggak diundang kan nggak datang gitu kan. Jadi yang menentukan, yang ibaratnya yang membuat semua kegiatan kebaikan khususnya di Taklim Khairun Nisa ini pastinya adalah Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah, dan para pengurusnya pastinya juga adalah orang-orang yang pertama diberikan kekuatan untuk terus memakmurkan Majelis Taklim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Amin ya rabbal kedepannya alamin. para pengurus sekali lagi disehatkan oleh Allah dan berbuah kebarokahan, memberatkan timbangan amal kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang Amin saya ya rabbal cintai alamin. dan juga saya banggakan Bu RT, Bu RW, Bu RT, Bu Pipit ya. Bu RT-nya mudah-mudahan ada. Tapi Masya Allah, ya sehat selalu ya Bu RW. Warga RW 21 mah keren-keren insya Allah ya. Penuh militansi kepada kebaikan, ketaatan ya insya Allah. Dan juga pastinya semoga Bu RW yang selalu memberi fasilitas ya, kemudahan, kegiatan, setiap kebaikan, mudah-mudahan berpulang pahalanya kepada para amirnya, para umaroknya ya, para pemangku urusan umat, yaitu RW, RT, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pemberat timbangan. Amin ya rabbal alamin. Para ibu jamaah Majelis Taklim Gimit Khairun Nisa yang dimuliakan oleh Allah, semoga juga kita semua selalu dikumpulkan ya, ibu-ibu sehat, Bu Susi, Bu Arni, Bu Helen, Bu Endang, Bu Andi, siapa lagi teh yang saya tidak sebutkan semuanya. Semoga juga dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan, serta amal soleh hari ini menjadi buah kesuksesan di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai, mungkin kita mengingat saudara kita Bu Pasanti ya, yang memang menjadi tetangga ibu, tapi tetap beliau juga adalah sahabat saya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga beliau sudah alhamdulillah luar biasa. Udah hari ke-7 ya, insya Allah ya. Udah hari ke-7. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya rawdatan min riyadil jannah, dan diterima seluruh amal ibadahnya, dan pastinya Allah tempatkan di tempat yang mulia, dan Allah ganti buat keluarganya sebaik-baik pengganti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita niatkan buat saudara kita di Palestina. Ya, Masya Allah, betul kata Bu Lulu tadi, Masya Allah, semoga saudara kita juga di Palestina yang sedang menghadirkan keteladanan di tengah-tengah kita, keteladanan iman, keteladanan perjuangan, keteladanan kesabaran ya, keteladanan pengorbanan yang dahsyat luar biasa, menjadi inspirasi buat kita, dan saudara kita di Palestina tetap diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan dan memperoleh kebaikan dunia akhirat, kemenangan, dan pastinya kita orang-orang mukmin yang lainnya berterima kasih dan bersyukur kepada saudara kita di Palestina yang telah menjadi garda terdepan untuk membela Al-Aqsa, yang sebenarnya menjadi kewajiban umat Islam dimanapun, tapi mereka menjadi orang-orang terdepan melindungi Al-Aqsa agar kita umat Islam bisa terus mengunjungi Al-Aqsa, dan mudah-mudahan kelak kita sholat di sana. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kabulkan semuanya kita, semua hajat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Masya Allah, surah An-Nasr kali ini sangat relevan, Masya Allah. Kalau saya sih betapa kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita hadir, setiap kali kita ingin mengkaji, setiap kali kita ingin mendapatkan kebaikan.
Allah selalu tepatkan keadaannya, Allah selalu temukan situasinya sejalan dengan apa yang kita rasakan. Masya Allah, itu pasti ya. Bagaimana sering kita sebut, kita sering temukan antara korelasi ayat yang kita baca, kita pelajari dengan kejadian, dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Betul nggak, Bu? Itu bisa jadi sudah membuktikan, menjadi bukti bahwa sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Ya, Ibu-ibu, selalu bersama kita. Apapun kondisinya, apapun situasinya, Allah bersama kita. Dan alhamdulillah ketika kita dekat dengan Al-Quran, selalu kita dapatkan jawaban-jawaban itu. Apalagi saudara kita di Palestina pun demikian. Apalagi ketika kita juga betul-betul akhirnya semakin kemari intensitas hubungan kita dengan Al-Quran semakin dekat, dan mudah-mudahan kedekatan saudara kita dengan Al-Quran di Palestina, ya Masya Allah, menginspirasi terus buat kita. Betapa kokohnya keimanan mereka, di mana saja mereka berada, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, interaksi dengan Al-Qurannya luar biasa. Dan itulah yang menjadi pembimbing, karena memang Al-Quran adalah pembimbing harian, pembimbing setiap saat kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kita, makanya kalau hafal Quran jadi enak ya Bu ya. Kalau hafal Quran itu jadi enak sebenarnya. Ketika setiap ayatnya, setiap lafaznya menjadi kayak moto harian kita, gitu ya, menjadi moto harian kita. Masya Allah, betapa indah akhirnya lisan kita, pikiran kita, ketika kita betul-betul menjadikan Al-Quran ayat per ayatnya semangat, motivasi setiap saat dalam hidup kita. Nah, untuk momen An-Nasr ini ya, surah An-Nasr yang artinya adalah pertolongan Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini adalah bentuk hidayah, bentuk taufik, dan ujian yang berbeda-beda. Tapi dengan kita mengkaji surah An-Nasr ini, semangat kita jadi sama, keyakinan kita jadi sama, dan bertambah lagi keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu siap sedia menjemput kemenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu ini dirahmati Allah, tentang An-Nasr. An-Nasr ini adalah ayat atau surah Al-Quran yang turun atau yang dalam tartibus suarnya setelah surah Al-Kafirun ya. Dan setelahnya, setelah surah An-Nasr adalah surah Al-Lahab atau Al-Masad yang sudah kita kaji sebelumnya. Antara dua sesuatu yang mendorong kita, memotivasi kita untuk lebih menanti dan meyakini tentang pertolongan Allah. Pertama, tentang An-Nasr. Nama surah itu namanya An-Nasr, ya Bu ya. Namanya An-Nasr. Karena diambil dari kata idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Jadi diambil dari kata yang muncul di dalam surah tersebut. Nah, yang kedua, nama yang lain adalah ternyata At-Tawdi'. Apa, Bu? At-Tawdi'. Ya. Tawdi itu artinya apa? Wada. Dari kata wada'. Wada' itu artinya apa? Perpisahan. Jadi At-Tawdi' itu subhanallah. At-Tawdi' ini diambil dari kata apa At-Tawdi' itu? Karena ayat ini, surah An-Nasr ini ketika turun, turunnya di tahun ke-9 atau ke-8 Hijriah ya, ke-8 Hijriah atau ke-9 Hijriah ya Ibu-ibu, ke-9 Hijriah. Makkah takluk dan seluruh penduduk Makkah masuk Islam. Lalu ada sahabat ya Ibnu Abbas didatangi oleh Umar bin Khattab ketika turun ayat ini, dan Umar bin Khattab datang kepada Ibnu Abbas
sambil bersama dengannya adalah para ashabul badar, ya, syekhul badar, asyakhul badar. Syekh artinya para mujahid, pejuang Allah di ketika perang Badar. Jadi makanya kenapa disebut ashabul badar atau asyakhul badar, karena sahabat-sahabat yang mengikut serta dalam peperangan Badar, mereka adalah sahabat-sahabat yang dijaminkan oleh Allah masuk surga, Ibu-ibu. Jadi seluruh pasukan Badar pada saat itu mendapat keistimewaan dari Allah. Inilah yang juga menjadi motivasi ya buat kita. Allah pun punya memberikan fasilitas mukminin pada saat itu yang pada kondisi susah, pada kondisi sulit ya, dan menjadi pionir dalam peperangan. Jadi sesungguhnya pionir itu punya keistimewaan di sisi Allah. Pionir kebaikan itu punya keistimewaan di sisi Allah. Makanya ada usuliyah, kaidah usuliyah. Al-mubtadi khairun atau afdalum minal muqtadi. Yang memulai, yang pertama kali melakukan jauh lebih baik, lebih utama daripada yang melanjutkan. Jadi kalau misalkan melanjutkan walaupun hebat, ya melanjutkan sebuah program, rencana, kebaikan, tapi dia cuma ngikut follower saja, ya pelanjut saja, masih tetap lebih baik yang memulai, walaupun yang memulai itu penuh dengan kekurangan, pelaksanaannya, prosesnya, dan segala macam. Tapi memulai, artinya yang memang memulai itulah yang baik, Maka jadilah kita sebagai seorang yang selalu pionir, ya, pionir dalam kebaikan, memprakarsai Umar, dipimpin Umar, bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ini kan istilahnya ulama tafsir zaman Rasulullah ya, yang paling mengerti tafsiran-tafsiran di masa Rasulullah SAW. Lalu ditanya, Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang surah An-Nasr ini? Lalu An-Nasr ini ditafsirkan oleh para sahabat pada saat itu. Ada kode dari Allah gitu ya, kode bahwa Rasulullah SAW sebentar lagi tugasnya selesai gitu Ibu. Jadi ada semacam pemahaman, penangkapan situasi yang diambil atau diterima oleh para sahabat. Berarti Rasulullah sebentar lagi tugasnya udah selesai. Masya Allah. Makanya disebut ayat ini, surah ini disebut atau dia, nama lainnya atau dia ya, ta, waw, dal, ya, ain, ya, atau dia. Alif lamnya alif lam ma'rifah. Jadi Ibu rahmat Allah, itulah nama lain dari surah An-Nasr. An-Nasr itu sendiri adalah tadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu rahmat Allah, tentang surah An-Nasr ini Madaniyah, karena jadi ada juga yang mengatakan, tetapi ada juga yang mengategorikan surah An-Nasr ini juga Makkiyah, karena turun kan di kota Makkah, Fathu Makkah, ya, turunnya di kota Makkah. Ada yang sebagian mengatakan Madaniyah, karena ibaratnya pasca hijrah, turunnya pasca hijrah. Artinya apa? Ya setelah hijrah pertama gitu ya, turunnya. Nah itu, jadi dua-duanya nggak terlalu berpengaruh, mau Makkiyah atau Madaniyah tidak terlalu berpengaruh. Pada intinya adalah bahwa ayat ini menggambarkan tentang keagungan ya, tentang kabar gembira. Nah inilah makosid atau makosid syariah atau makosid Quran. Tujuan makosid dari turunnya surah An-Nasr ini adalah kabar gembira kepada Rasulullah SAW tentang selesainya tugas Rasulullah SAW, gitu Bu. Masya Allah. Bisa jadi ayat ini sebenarnya di satu sisi adalah kegembiraan karena datang pertolongan Allah berupa kemenangan, pertolongan Allah dan juga kemenangan.
Tetapi di sisi lain juga menjadi sesuatu yang mengharukan, ya, mengharukan. Kita bisa bayangkan kesedihan yang dirasakan, walaupun belum terjadi, tetapi sudah dibayang-bayangi kesedihan itu. Para sahabat sudah membayang-bayangi kesedihan yang akan terjadi karena Rasulullah SAW sudah selesai tugasnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa ini juga menjadi inspirasi buat kita, menjadi pelajaran. Begitu cintanya para sahabat, begitu dekatnya para sahabat Rasulullah, sehingga apapun yang bakal terjadi di hadapan Rasulullah pun mereka sudah merasakan. Masya Allah, ya ibu-ibu. Jadi kecintaan seseorang pada sesuatu, ya kecintaan pada sesuatu atau pada seseorang membuat dia sensitif dan ikut merasakan suasana yang terjadi pada orang-orang yang dicintainya. Maka berusahalah kita selalu mencintai orang ulama, mencintai orang-orang yang baik, mencintai kebaikan, ya, dan agar kebaikan yang kita dimiliki oleh orang-orang yang kita cintai berpulang kepada kita, insya Allah. Nah, terus ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini atau surah An-Nasr ini tema utamanya adalah dunuwullah li rasulih. Apa artinya, Bu? Dunuwu artinya Rasulullah itu diminta oleh Allah bahwa Rasulullah pun adalah hamba Allah. Ketika kemenangan itu terjadi, bukanlah karena jasanya Muhammad, gitu ya. Ketika Fatuh Makkah terjadi, bukan karena kehebatan Muhammad, tetapi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Segala bentuk kesuksesan, segala bentuk kemenangan, segala bentuk keberhasilan, sesungguhnya bukan karena kehebatan kita, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu-ibu. Ini hakikatnya. Nah, mari sama-sama sekarang kita masuk tafsiran tadabbur dari ayat 1 sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi ayatnya yang luar biasa. Kita lagi sedang disampaikan. Kalau bicara tentang munasabah gitu ya, Bu. Kenapa di sebelum surah An-Nasr ini adalah Al-Kafirun, ya. Al-Kafirun dan sesudahnya adalah Al-Masad. Apa korelasinya kalau bisa digali? Pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, munasabah surah An-Nasr dengan Al-Kafirun adalah bahwa orang kafir, kan kalau bicara kafir tentang ini ya, perbedaan yang jelas, ya, perbedaan yang jelas, keterpisahan yang jelas, barok yang jelas antara orang beriman dengan orang kafir. Jadi Allah ingin kuatkan, walaupun kamu nggak usah risau dengan bahasanya, ya, walaupun orang kafir, ya, mereka tidak akan mampu, gitu ya, mendatangkan kamu pada bahayakah atau keuntungan. Atau bahasa lainnya, bahwa manusia apalagi agama yang berbeda tidak akan membawamu pada manfaat atau maldorot. Ya, ibu-ibu. Jadi kita nggak usah risau dengan orang yang berbeda, apalagi berbeda keyakinan. Tadi dibacakan tuh oleh Bu Susi, ya kan? Sesungguhnya mereka orang-orang, kalau kita punya Allah, mereka tidak punya siapa-siapa. Kayak gitu. Nah, inilah yang sangat diyakini oleh saudara kita di Palestina, Masya Allah. Saudara kita di Palestina, Masya Allah. Di tengah-tengah, kalau kita gemes ya, Bu, ya, sebenarnya. Saya sendiri gemes. Kenapa para pemimpin dunia tidak juga kunjung memberikan tekanan kepada Israel untuk menghentikan agresinya, menghentikan genosidenya, gitu kan? Paling nggak berhenti dulu, gitu. Gencatan senjata dulu, gitu. Ya, tapi tidak terjadi, itu tidak dilakukan, gitu. Dan kalaupun dilakukan lagi-lagi hanya sebatas ya tadi, sebatas ucapan-ucapan diplomatis, kata-kata diplomatis yang hanya ingin menunjukkan bahwa disebut kepedulian. Boleh jadi tidak ada usaha-usaha politik yang sangat bersignifikan untuk bisa melakukan atau bisa menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel kepada saudara kita di Palestina. Tidak ada. Hanya sebatas formalitas. Nah, kayak gitu Ibu. Jadi tapi diyakini betul oleh saudara kita Palestina
Nggak ada masalah orang Arab. Kami tidak butuh bantuan manusia. Kita tidak perlu dukungan dari bangsa Arab. Walaupun tetap bahasa ini ya, bahasa ini sebenarnya adalah bahasa sindiran gitu ya. Sindiran dari saudara kita di Palestina. Kenapa mereka nggak mau segera membantu gitu buat kita gitu, buat apa Palestina. Dan mereka hanya meyakini nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Kayak gitu juga ibu-ibu. Kadang-kadang kita juga ya tadi hanya mengandalkan gitu ya. Mengandalkan orang lain atau cenderung mengandalkan orang lain, cenderung mengandalkan diri kita sendiri, cenderung kita mengandalkan untuk kesuksesan yang kita pikir adalah kebaikan gitu, bahwa kita pasti berhasil. Sungguh sebenarnya keberhasilan yang kita dapati bukan karena keberhasilan kecerdasan kita, kepintaran kita. Itu yang harus kita yakini ibu-ibu sampai sekarang, sampai detik, sampai kapanpun. Sungguh cuma Allah ya, cuma Allah. Pertolongan itu hatta Nabi Muhammad SAW diserukan oleh Allah lewat An-Nasr ini. Bukan engkau Muhammad yang memenangkan Makkah. Bukan engkau Muhammad yang membuat Makkah itu seluruhnya masuk Islam. Tetapi semuanya karena pertolongan Allah. Kayak gitu Ibu. Jadi Nabi Muhammad saja merendah dengan kesuksesannya, apalagi kita. Ya. Nabi Muhammad yang layak disebut sebagai orang yang paling layak mendapatkan kesuksesan karena kesabaran, kekuatan, kegigihan, ya, kasih sayang dan seterusnya, kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki. Saja merasa merendah diri, rendah hati ketika mendapatkan kemenangan, apalagi kita yang memang tidak punya banyak kelemahan. Nah, kembali lagi, jadi al-kafirun dengan An-Nasr ini, jangan pernah berpikir bahwa pertolongan itu datang dari manusia. Gitu ya, Bu. Kemudian Al-Masad, apa hubungannya dengan Al-Masad? An-Nasr dengan Al-Masad, pertolongan Allah gitu ya. Bahwa ingat bahwa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sungguh Allah Maha penerima taubat. Biasanya sering dikorelasikan dengan ujung ayat dengan awal ayat, tabbat yada abi lahabi wa tab, ya. Jadi sebenarnya di antara keluarga kita pun bahasanya gitu ya, Bu. Orang kafir yang beda jauh, orang yang sangat berbeda jauh dengan kita pun tidak akan mendapatkan manfaat dan madharat bagi kita, apalagi keluarga. Ya, di dalam surah Al-Masad pun tidak akan menyebabkan juga keselamatan ataupun kekalahan bagi kita. Ya, ibu-ibu, apalagi ketika keluarga itu keluarga yang berbeda visi dengan kita, berbeda misi dengan kita. Masya Allah, ini juga menjadi penekanan bagi kita, berusaha terus untuk menjadikan saudara kita, keluarga kita, ya, visinya sama. Yang visinya beda sudah pasti tidak akan mampu menolong, apalagi yang yang walaupun dari keluarga visinya beda juga tidak akan mampu memberi pertolongan. Itu ya Bu ya, yang harus garis bawahi. Kemudian Ibu-ibu terkait langsung tafsiran idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya. Nah, ini tafsirannya gimana? Bahwa kita diluruskan dengan surah An-Nasr ini, bahwa yang namanya pertolongan hanya milik Allah. Wa man nasru illa min indillah. Ya Bu ya. Apapun, sehebat apapun pertolongan yang diberikan, sebesar apapun jasa yang dimiliki oleh orang lain kepada kita, ya diberikan kepada kita, tetap kita harus pulangkan itu semua, bahwa itu semua atas izin Allah. Sehingga kita tidak terikat, tidak merasa terikat, tidak merasa berhutang jasa kepada orang lain. Atau kita juga gitu ya, kita juga punya jasa untuk mengantarkan orang lain, mengantarkan kesuksesan, memberikan kebaikan, bermanfaat buat orang lain, dan kita merasa berjasa. Jangan pernah bahwa sesungguhnya itu semua milik Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah kemenangan, tidaklah pertolongan kecuali datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibu-ibu ini rahmati Allah, kita nggak gampang gede rasa, kita nggak gampang merasa berjasa dengan orang lain, ya.
Atau bahkan tadi, kalaupun ada orang lain yang berjasa kepada kita, tapi kita hanya sebatas apa tadi, berterima kasih, tidak melupakannya, membalas kebaikannya, tetapi tetap meyakini bahwa kebenaran itu atau pertolongan itu milik Allah. Karena kadang-kadang ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita merasa punya jasa atau kita merasa ada orang yang berjasa dengan kita, cenderung kemudian kita subjektif dan tidak bersikap adil. Cenderung kita membela, cenderung kita merasa berat ketika mereka melakukan kekeliruan. Cenderung berpihak, paham ya Bu? Cenderung berpihak. Berpihak tanpa alasan, karena jasa orang lain sama kita. Ini yang Allah tekankan, jangan sampai ketika ada orang yang berjasa pada kita, kemudian kita menjadi orang-orang yang kemudian berpihak. Kayak akhirnya ya tadi tuh, kalau dia punya wewenang, dia punya kekuasaan, karena ada orang yang berjasa dengan dia belain orang yang berkuasa itu yang berjasa padanya, padahal dalam wewenangnya melampaui wewenang yang seharusnya. Akhirnya tidak bisa bersikap adil. Tuh, ya Bu ya. Jadi Masya Allah, kita harus meyakini betul bahwa pertolongan itu milik Allah. Bukan karena pertolongan Allah diberikan kepada kita melalui perantara-perantara yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini terkait dengan disebutkan kepada Rasulullah SAW bahwa pertolongan Allah itu bentuknya terserah Allah. Ya, idza jaa nasrullah, apabila pertolongan Allah telah datang. Kadang-kadang kita ingin pertolongan Allah dengan harapan-harapan, kemudahan-kemudahan dan seterusnya. Tetapi ibu-ibu dan rahmat Allah, sesungguhnya pertolongan itu bentuknya, kemudian ibaratnya keadaannya, situasinya, ya, itu terserah Allah. Kan kita ingat lagi sejarah Rasulullah. Mata Nasrullah, ketika waktu itu Rasulullah dan kaum sahabat masih di Makkah, ya, masih di fase dakwah di Makkah, menghadapi berbagai bentuk aniaya. Salah satunya adalah diboikot. Nggak boleh berinteraksi, nggak boleh jualan, nggak boleh membantu, nggak boleh pokoknya berinteraksi, menikah dan seterusnya. Semuanya boikot ekonomi, boikot sosial dari kaum kafir Quraisy. Sampai Rasulullah, peristiwa yang paling memilukan di sejarah, di sepanjang sejarah, kelaparan mereka, kelaparan Rasulullah dan para sahabat yang membuat Rasulullah mengikat batu, ya, di perutnya dengan talinya untuk menekan rasa lapar. Masya Allah. Ibu, kita pernah nggak neken lapar kita dengan batu? Ya Allah ya Rabb. Ya, jadi sungguh penderitaan kita saat ini masih lebih hebat penderitaan Rasulullah SAW. Atau lagi, sekarang udah nyata. Penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, masih lebih hebat kesulitan saudara kita di Palestina. Udah di luar akal, di luar nalar. Makanya ada tuh saya baca di medsos, keutamaan syuhada beda dengan keutamaannya Nabi. Kalau Nabi, para Nabi wafatnya, ya, masih ada rasa sakitnya. Tapi kalau para syuhada itu tidak menimbulkan sakit, Bu, ketika mereka wafat. Bahkan ruh mereka dicabut duluan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum wafat. Sebelum penderitaan itu udah hadir. Jadi misalnya runtuh nih bangunan, Allah udah cabut duluan sebelum dia tertimpa. Kayak gitu, Bu. Tidak mengalami sakit saat berpisah nyawa dari raganya. Masya Allah, hal-hal yang tidak dimiliki oleh para nabi. Gitu, Bu. Jadi ada lagi tuh keutamaan para syuhada. Masya Allah, ya. Jadi kita nih, kalau kita sekarang ngeluh gitu ya, kesusahan kita, ya, Masya Allah, kita harus malu sama saudara kita di Palestina. Mereka dari mulai anak-anak, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, anak mudanya, remajanya, semua sama ucapannya kan? Semua sama keyakinannya. Dan mereka sangat yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu, ya.
Kita punya PR akidah. Masih punya PR akidah yang sangat besar. Mereka tetap baca Al-Quran, mereka tetap sholat, mereka tetap murojaah di tengah dentuman-dentuman peluru di rumah mereka. Ayahnya tetap memurojaah seorang anaknya, ya. Padahal rumahnya sedang kejatuhan bom kah dan seterusnya. Tapi seorang ayah tetap memurojaah. Ayahnya yang tentara, sedang sibuk-sibuknya bahasanya. Di tengah kegentingan suasana, tapi mereka tetap komitmen dengan Al-Quran. Masya Allah. Itulah yang, kekuatan yang dimiliki. Jadi Bibi rahmat Allah, kembali lagi persoalan tentang bahwa Allah memberi pertolongan sesuai kehendaknya, kapan, waktunya, bentuknya, ya, situasinya, di mana. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Dan kita harus yakini bahwa pertolongan Allah ya sebaik-baik bentuk, sebaik-baik tempat, sebaik-baik waktu yang datang pada kita. Insya Allah. Ya Bu ya. Jadi jangan pernah berputus asa. Kenapa? Mungkin kita bertanya-tanya ya dengan saudara kita di Palestina. Kenapa sih Allah nggak turunin juga? Kenapa sih di Israel masih dikasih hidup, dikasih kesempatan gitu ya Bu ya? Kalau kita mungkin, Masya Allah. Justru kalau ada seorang ulama yang mengatakan kehadiran bangsa Gaza, bangsa Palestina, ya, dengan orang Israel pada saat ini sebenarnya adalah azab bagi bangsa Israel. Cara Allah mengazab bangsa Israel dengan kehadiran saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kalau boleh saya katakan sebenarnya bangsa Palestina udah pilihan Allah untuk menyiksa umatnya, menyiksa bangsa Palestina yang bangsa Israel yang sudah dilaknat sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena sifat mereka yang luar biasa, penentangannya, merubah ayat, membunuh para nabi mereka, mampu menyakiti anak-anak, perempuan, ya kan? Yastahyuna nisa'akum wa yaqtuluna auladakum wa yastahyuna nisa'akum. Itu karakter Bani Israel sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Mereka sanggup membunuh anak. Bukan hanya itu, kita kabar terbaru, jasad-jasad para syuhada itu diambilin oleh mereka, diculik oleh mereka, dibawa oleh mereka, entah apa yang mau dilakukan. Bahkan ada satu fragmen tuh yang divideokan, seorang syuhada masih di tangan mereka, lalu diseret-seret, ya Bu ya. Itu dahsyat banget. Makanya Ibu rahmat Allah, kita pikir kapan pertolongan Allah buat saudara kita di Palestina? Padahal bisa jadi Allah sudah berikan banyak pertolongan, cuma kita nggak tahu. Dan satu hal yang pasti, ini yang dikatakan oleh seorang ulama, justru kehadiran bangsa Palestina pada saat ini adalah dengan situasi yang begitu luar biasa, sebenarnya azab bagi bangsa Israel. Buktinya bangsa Israel, lihat aja cerita-ceritanya. Mungkin karena media mainstream ya, jadi tidak terlalu banyak mengekspos. Yang stres, yang bunuh diri, yang kemudian tidak mau ikut berperang. Kisah-kisah keheroik bangsa Palestina yang luar biasa, dan kisah-kisah kepengecutan dan kedegilan bangsa Israel kita tidak lihat, gitu ya. Jadi Ibu rahmat Allah, boleh jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat banyak, dan kita pun juga merasakan dalam urusan-urusan kita. Tapi yakinilah bahwa bentuk pertolongan Allah itu terserah. Jadi bahasanya gini, kita juga jangan ya Allah mudahkan atau ini. Kadang-kadang kita suka dikte Allah ya Bu ya. Dengan doa kita, ya Bu ya, kita masih mengkualifikasikan apa yang kita mau. Ya Allah pengen punya rumah di Grand Wisata, rumahnya gini misalnya. Itu kan kita sama aja sedang dikte itu ya Bu ya. Tapi padahal yang Allah kasih itulah yang terbaik, insyaallah. Jadi kembali idza jaa nasrullah, bahwa bentuk pertolongan Allah adalah hak prerogatif Allah. Allah menolong dengan kapan, dengan apa, di mana, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu rahmatullah. Yang kedua, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, disebutkan di dalam satu kitab bahwa terkadang Allah memberikan dua bentuk pertolongan. Di dalam surah An-Nasr ini, pada peristiwa Fatuh Makkah ini, Allah memberikan dua bentuk pertolongan dan kemenangan buat Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang Allah juga memberikan hanya pertolongan,
kadang-kadang hanya memberikan kemenangan. Masya Allah. Tapi di surah Al-Fat ini, di peristiwa Fatu Makkah, Allah berikan 2 kemenangan dan pertolongan pada Rasulullah dan kaum mukminin. Ini juga hikmahnya dahsyat. Kalau pertolongan aja di mana? Di Badar. Peristiwa perang Badar. Ditafsirkan oleh para ulama bahwa Allah menurunkan pertolongannya. Kemenangan memang kemenangan yang betul-betul karena sebab buah, ya pastinya juga atas izin Allah Subhanahu wa taala, tapi kegigihan dan seterusnya yang hebat dari para sahabat pada saat itu. Dan ketika fathu ya. Fathu itu artinya apa sih Ibu? Kalau pertolongan tadi ya nasr. Kalau fathu itu kemenangan ini pembuka kebaikan. Jadi karena sebab dia mendapatkan kesuksesan, banyak kesuksesan yang baik, yang lainnya. Maka kita juga harus mendefinisikan kesuksesan itu bukanlah tentang satu kondisi, tapi justru kondisi itu kondisi di mana kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Tetapi harus menjadi kemenangan itu adalah ketika yang kita dapatkan itu menjadi pembuka kebaikan yang lainnya. Itulah yang disebut dengan kemenangan. Ya, hati-hati Ibu. Jadi kalau cuma manfaatnya buat diri sendiri, menangkah? Belum tentu. Kalau manfaatnya tidak membuat banyak kebaikan, menangkah? Belum tentu. Jadi misalnya di musim BCAD kayak gini, menang tuh, masuk jadi anggota Dewan. Bukan itu kemenangan. Kemenangan itu saat disinilah di surah An-Nasr. Allah ingin luruskan hakikat pemenangan itu apa. Ya, Ibu-ibu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ini definisi kedua. Atau di ayat kedua ini Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa yang disebut kemenangan, bahwa yang disebut kesuksesan adalah ketika kemurnian, ketinggian, kemuliaan, kemerdekaan hakiki, ya. Kemerdekaan hakiki dari kemurnian akidah, ketinggian akhlak, kemerdekaan hakiki itu didapatkan. Itulah kemenangan yang nyata. Itulah yang disebut kemenangan. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat Muhammad manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ya Bu ya. Lihat peristiwa Palestina. Banyak bangsa Eropa, masyarakat Eropa masuk Islam. Ya Bu ya, masuk Islam. Masya Allah, merinding kita. Ribuan wafat syahid di Palestina, di Gaza. Allah ganti ribuan di negara lain. Puluhan ribu bisa jadi. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, nah ini juga jadi kunci buat kita. Kemenangan itu bukan tentang posisi, bukan tentang harta, bukan tentang kesenangan. Tetapi ketika kemenangan itu membuat kita bertambah baik, bertambah takwa di sisi Allah, dan membuat kebaikan buat banyak orang. Membuat kebaikan banyak orang. Mengajak orang lain pada kebaikan. Itulah yang disebut kesuksesan dan kemenangan. Jadi hakikat kemenangan. Makanya kapan kita bisa disebut menang? Kalau masuk surga. Kapan kita disebut menang? Kalau banyak orang ingat sama Allah. Banyak orang mengingat Allah, bertakwa lewat lisan kita, lewat kebaikan yang kita lakukan. Itu namanya menang. Tapi kalau cuma naik jabatan, ya bisa berada pada posisi tertentu, bukan kemenangan itu, tetapi hakikatnya adalah uji. Nah, idza ja'a nasrullah sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi orientasi kemurnian, orientasi pada keikhlasan, kemerdekaan dalam hidup kita itu harus selalu kita perjuangkan. Ya, perjuangkan. Apapun yang kita lakukan orientasinya adalah memurnikan Allah, memurnikan orientasi akidah kita, apapun itu. Sehingga ketika kita manfaat gitu ya, ketika kita yang kita lakukan mendatangkan banyak manfaat, itulah hakikat kesuksesan. Insya Allah. Dan terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Justru kemenangan yang diraih harus disertai dengan pertama, sabbih, bertasbih pada Allah. Kesuksesan itu kalau saya bilang ini juga menjadi syarat, ya, menjadi syarat. Kalau kita mau banyak sukses, mau banyak menang, fasabbih, menjadi mental pemenang, ya,
Jadi mental pemenang tuh apa? Mental yang tadi membawa banyak kebaikan buat orang lain. Fasabbih, dan kemudian selalu berzikir pada Allah, sabbih, bertasbih. Kenapa bertasbih? Karena sesungguhnya yang membuat kita, yang kita lakukan ya, yang kita lakukan dimensinya, yang kita usahakan, yang membuat kita sampai pada kemenangan, sesungguhnya hasil ikhtiar kita tidak bersih dari dosa. Maka kemudian kita minta pada Allah, Allah lah yang maha membersihkan. Jangan sampai kemenangan, kayak misalnya kata Rasulullah SAW, disadarkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah, wahai Muhammad, bertasbih sama Allah. Bisa jadi apa yang kau lakukan di waktu Fathu Makkah adalah juga ada unsur-unsur dosa gitu ya. Walaupun tetap Nabi Muhammad bahasanya tidaklah berdosa, maksum. Maksudnya ini diingatkan kepada kita, bahwa walaupun sukses kita pasti ada unsur-unsur salah, unsur keliru, unsur dosa, unsur zolim kepada orang lain. Jadi ketika kita mendapatkan satu kebaikan gitu ya, justru yang kita ingat adalah bertasbih pada Allah, bihamdi rabbika wastaghfir, kemudian mengucap alhamdulillah bahwa kemenangan hakikatnya adalah milik Allah gitu ya. Alhamdulillah, pujian gitu ya. Wastaghfir, dan minta ampun. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau saya boleh tafsirkan, 3 syarat mental pemenang itu adalah tadi. 3 mental pemenang itu adalah selalu bertasbih kepada Allah ketika dia mendapatkan kebaikan, kemenangan, kesuksesan apapun bentuknya, kemudian mengucap bihamdi rabbika wastaghfir, bertahmid kepada Allah, dan kemudian minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah saudara kita lagi di Palestina. Mereka Masya Allah ya Bu ya, syahid yang mereka dapatkan. Tapi mereka tetap beristighfar, mereka tetap bertasbih, mereka tetap meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun demikian. Ketika kita mendapatkan kesuksesan, kebaikan, sertailah selalu dengan tasbih, kemudian pujian, ya apapun tentu saja dengan lisan, dengan perbuatan kita, dengan tindakan-tindakan kita, ya, dan pastinya minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, surah An-Nasr ini adalah salah satunya hikmahnya adalah menjadikan kita seorang yang mental juara, tapi mental juara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meraih, jangan pernah berpikir untuk juara di mata manusia, hebat di mata manusia, tetapi sesungguhnya hanya tipuan belaka. Tapi ketika kapan kita disebut menang, kapan kita disebut juara, ya, kapan? Ketika kayak tadi, aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika banyak manusia menerima kebaikan. Ketika banyak manusia mencapai pada kebenaran, itulah kemenangan yang nyata. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita tidak tertipu dengan keberhasilan kita, dan itu adalah jadi ujian buat kita. Kemudian ujian-ujian kita juga jangan tertipu bahwa sesungguhnya ujian yang paling besar adalah ketika kita meyakini semua ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasrahkan pada Allah, dan kita minta pertolongan Allah sebaik-baik permintaan, dan kita pasrahkan pada Allah bentuk pertolongan apapun dan kapanpun, dimanapun, itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan surah An-Nasr ini memotivasi kita terus menjadi orang-orang yang terus meraih kemenangan. Ya, kemenangan di dunia, yaitu melawan hawa nafsu kita dan melawan kedegilan-kedegilan, dan mengajak orang lain untuk bersama kita bertakwa pada Allah, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan di dunia, di akhirat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Umi untuk pemaparannya. Baiklah ibu-ibu, sedikit saya bacakan beberapa poin yang telah disampaikan oleh Umi. Mohon izin, surat An-Nasr, nama lainnya adalah An-Nasr, dan yang kedua adalah At-Taudiyah atau surat perpisahan. Hal ini bersinergi dengan peristiwa pada saat Fathu Mekah ketika seluruh penduduk Mekah masuk Islam. Dalam dua sisi yang terkandung pada surat An-Nasr ini,
Yang pertama adalah kegembiraan atau kebahagiaan akan kemenangan umat Islam lewat peristiwa Fatu Mekah tersebut. Yang kedua adalah kesedihan karena ada sinyal dari Allah bahwasanya tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai. Baiklah ibu-ibu, manusia tidak akan membawa mudarat dan manfaat untuk kita semua. Kemenangan Islam dalam peristiwa Fatu Mekah adalah karena kebesaran Allah. Jadi, setiap kesuksesan, keberhasilan yang Allah anugerahkan dalam hidup kita, hakikatnya adalah karena kebesaran Allah dan karena pertolongan Allah. Tafsirnya yang pertama, pertolongan hanya milik Allah. Setiap pertolongan dari orang lain yang kita dapatkan, tetaplah ulangkan kembali karena semua itu adalah atas izin Allah. Hingga kita tidak menjadi subjektif. Begitu pula sebaliknya. Jika dalam keadaan kita yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi jalan kebaikan menolong orang lain, tetaplah kembalikan bahwa diri kita menjadi jalan pertolongan untuk orang lain adalah karena kebesaran Allah, bukan karena kemampuan diri kita. Bentuk pertolongan Allah adalah mutlak hak prerogatif Allah, baik keadaannya, situasinya, maupun waktunya. Bahwa pertolongan Allah adalah sebaik-baik pertolongan. Yang disebut dengan kemenangan hakiki adalah kemurnian akidah, kemuliaan akhlak, membuat kita bertambah baik di sisi Allah dan menjadi jalan kebaikan dan memberikan manfaat untuk orang lain. Sesungguhnya apa yang kita lakukan atau ikhtiar yang kita upayakan tidak selalu bersih dari kesalahan atau dari dosa. Karena itu Allah senantiasa mengingatkan kita untuk selalu memohon ampunan kepada Allah. Baiklah, ibu-ibu, demikian sedikit poin yang bisa saya sampaikan dari apa yang telah Umi paparkan materi kita hari ini. Untuk itu selanjutnya saya membuka sesi pertanyaan. Apabila ibu-ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Umi, saya persilahkan. Saya, Bu. Oh ya, silakan Ibu Lina Handayani. Pertanyaannya. Assalamualaikum, Bica. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini yang saya tanyakan itu satu aja. Gitu ya, manakala kita ditolong oleh seseorang ya, atau ya siapapun ya, seseorang ditolong oleh orang lain yang dia merasa hanya subhanallah banget, pertolongan ini berarti sekali buat dia gitu kan. Nah, dalam kondisi itu jadi dia mungkin dia bercerita pada orang-orang ya, tentang kebaikan ya, tentang kebaikan. Masya Allah, kalau nggak ditolong sama dia, aku begini gitu ya. Tapi ya sedikit banyaknya tetap disertakan kalimat-kalimat Allah di situ. Nah, apakah ini nggak mengurangi apa ya nilai ketauhidan, keimanan tauhid kita pada Allah gitu loh, Umi? Ya, itu aja yang bisa tanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Umi langsung dijawab. Ya, Masya Allah. Baik Bu Lina, Bu Dewi, adik Bu Lina, subhanallah. Pertanyaannya adalah ilmu ya. Saya juga di forum-forum sering bareng sama Bu Dewi, Bu Ibu, adik tercintanya Bu Lina, dan guru saya juga insya Allah ya. Jadi selalu tuh luar biasa. Pertanyaannya sebenarnya menjadi ilmu. Nah, Masya Allah, Barakallah, terima kasih Bu Lina pertanyaannya terkait dengan soal bagaimana bolehkah kita menceritakan kebaikan orang lain dan apakah mengurangi tauhid kita gitu ya. Sesungguhnya Ibu bin dirahmati Allah, ada ketinggian adab yang pastinya diminta oleh Allah, diminta oleh kita, dari kita. Dan sesungguhnya ketinggian adab itu menjadi kebaikan buat seseorang. Salah satu ketinggian adab adalah dia berterima kasih kepada orang lain yang telah membantunya. Mengingat jasa kebaikan orang lain itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara li nafsi wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur ya, berterima kasih kepada orang, kepada Allah lewat rasa syukurnya kepada manusia, sesungguhnya dia adalah berterima kasih untuk dirinya sendiri. Jadi hakikat syukur kita
terima kasih kita pada orang yang berjasa pada kita, tidak dilupakan dimensi keimanannya, tidak dilupakan bahwa hakikat kebaikan yang diberikan oleh orang lain pada kita adalah atas izin Allah, tanpa mengurangi, merusak akidah kita, insya Allah ya Bu Dina. Yang kadang-kadang cuma hati-hati dalam bahasa keseharian, kadang-kadang kita suka tidak melibatkan ya, tidak membawa Allah ketika kita berasa ditolong, merasa bahagia ditolong orang lain, kita tidak mengucapkan alhamdulillah. Seringnya kadang-kadang untung ada dia ya, untung ada dia dan seterusnya. Dan kemudian yang paling jadi sering persoalan adalah setelah mendapatkan pertolongan dia tidak bisa bersikap adil ya. Nah, bersikap adil, objektif, bersikap misalnya pada satu ketika seorang dia yang berjasa padanya adalah salah, maka dia tidak berani untuk menyalahkan, tapi cenderung untuk berpihak. Nah, itu yang kemudian jadi PR. Seringnya gitu. Jadi rasa terima kasih kita masih kemudian mengikat kita gitu ya, mengikat kita dari perkara-perkara yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa terima kasih kita tetap kita kedepankan, terikat dengan kebenaran ya, terikat dengan kebenaran dari Allah, terikat dengan persoalan-persoalan keimanan. Hak dan batil tetap pada tempatnya. Dan ketika orang yang berjasa pada kita kemudian mungkin melakukan kesalahan, maka kita tetap punya kewajiban untuk mengingatkan. Gitu ya Bu ya, kadang-kadang nggak enak gitu ya, kan dia udah nolongin saya kemarin gitu ya. Atau tadi ya, misalnya kita yang ditolong, terus kita yang nolong, kemudian kita berbuat salah, kemudian diingatkan oleh saudara kita dan kita tersinggung, lu kan kemarin gue yang nolong gitu kan, kok gitu ya, kadang-kadang gitu kan Bu. Jadi kita juga hati-hati dengan sikap-sikap itu. Kan kemarin aku yang nolong dia, kok dia sekarang begini sama aku gitu. Itulah yang kemudian harus selalu diingatkan. Jadi hakikat lagi-lagi di surah An-Nasr ini betul-betul terjaga kemurnian. Kita harus menjaga kemurnian orientasi, kemurnian sikap pada saat kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala lewat orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bu Lina, insyaallah. Baik, jazakillah khairan Umi untuk jawabannya, penjelasannya. Ya, jazakillah khair Ibu Lina untuk pertanyaannya. Insya Allah saya buka satu pertanyaan lagi, Ibu-ibu jika masih ada yang ingin bertanya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya Umi. Insya Allah. Baiklah, sekali lagi jazakillah khairan Umi untuk kajian ilmu yang telah disampaikan hari ini. Barakallahu fiik, Umi telah menjadi jalan ilmu buat kami semua di sini. Amin, amin. Barakallahu fikunna ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa yang telah hadir dalam agenda rutin kita ini. Saya atas nama pribadi dan atas nama pengurus, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.